الحمد لله الذي أمرنا بشكر الوالدين والإحسان إليهما وحثنا على بناء برهما واجتناب المعروف لديهما وندبنا إلى خفض الجناح من الرحمة لهما إعظاما وإكبارا وأوصانا بالترحم عليهما كما ربيانا صغارا اللهم فارحم والدينا آمين اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال نبينا محمد suaranya kemana ini? Pecinta Nabi Muhammad kalau mendengar nama Rasulullah disebutkan di hadapan kita berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena bahaya ada ancaman orang yang mendengar nama Nabi disebutkan di hadapannya tidak mau berselawat kepadanya. Disebutkan dalam satu riwayat ketika seorang istri Nabi yang bernama Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha suatu ketika beliau sedang menyulam fi waqtis sahar di waktu menjelang subuh tiba-tiba alat sulapnya jatuh dan kebetulan lampu temploknya zaman dulu padam. Dalam keadaan gelap gulita beliau mencari alat sulap yang gak ketemu. Tiba-tiba masuklah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam kamar beliau. Dengan masuknya Rasulullah, itu kamar yang tadinya gelap gulita, yang tidak ada setitik cahaya yang menerangi, dengan masuknya Rasulullah menjadi terang benderang. Itu alat sulap yang tadinya gak nampak kelihatan. Saking takjub dan kagumnya Sayyidatuna Aisyah, beliau mengatakan, "Ma'adwa wajhak ya Rasulullah." Alangkah bersinarnya, alangkah terangnya wajah engkau wahai Nabi Muhammad. Lantas Nabi mengatakan, "Wailun liman lam yarani yaumal qiyamah." Celaka kata Rasulullah, orang yang tidak bisa melihat wajahku nanti pada hari kiamat. Sayyidatuna Aisyah balik bertanya, "Wa man lam yaraka ya Rasulullah?" Siapa orang yang tak bisa memandang wajah engkau nanti pada hari kiamat wahai Nabi Muhammad? Maka Nabi mengatakan, "Al-bakhil," orang yang pelit. Ditanya lagi sama Sayyidatuna Aisyah, "Wa manil bakhil ya Rasulullah?" Siapa itu orang yang pelit wahai Nabi? Nabi menjawab, "Al-bakhilu man
dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Kata Nabi, orang yang pelit, orang yang apabila namaku disebutkan di hadapannya, dia tidak mau bersolawat kepadaku. Oleh karena itu pecinta Nabi Muhammad, pengharap syafaat Nabi Muhammad, kalau kita mendengar nama Rasulullah disebutkan di hadapan kita, tergerak hati kita membaca as-salatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun yang sama kita hormati, para asatidz, para hujjaj, para orang-orang tua kita, mobil khusus keluarga besar Kong Haji Sarbili. Hadir bersama kita Al-Ustadz Jailani, Al-Ustadz Rifai, Al-Ustadz Haji Mursidi, DKI Masjid Jami Al-Abrar, Al-Ustadz Hamdani, Al-Ustadz Haji Ramli, Al-Ustadz Haji Abdul Hadi, dan segenap para asatidz yang lain, para hujjaj, para orang-orang tua kita doakan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, mudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Di malam hari yang berkah ini Allah kumpulkan kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya lisan berzikir kepada Allah, kita punya lisan berselawat atas Nabi Muhammad, telinga kita mendengar bacaan Quran. Ketahuilah perkumpulan yang semacam ini merupakan satu perkumpulan yang sangat dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan perkumpulan yang semacam ini yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam sebuah hadis bersabda, la yad'u qaumun yadhkuruna Allah ta'ala illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidaklah duduk satu kaum mereka duduk untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, melainkan para malaikat akan mengelilingi mereka. Rahmat Allah akan meliputi kepada mereka, ketenangan turun kepada mereka, dan Allah banggakan mereka di hadapan para malaikat. Bahkan dalam riwayat yang lain, pernah suatu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kharaja min baitihi ila khalqatin min ashabi. Nabi Muhammad keluar dari rumahnya tergesa-gesa menuju perkumpulan para sahabat. Sesampai di hadapan para sahabat, Nabi mengatakan, ma yujlisukum, wahai para sahabat, apa yang membuat kalian duduk di sini bersama-sama? Mereka mengatakan, jalasna nadhkurullah wa nahmadu, kami duduk bersama-sama wahai Nabi Muhammad untuk membaca zikir kepada Allah, untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Lantas Nabi kita Muhammad mengatakan, atani Jibril, barusan malaikat Jibril datang kepadaku, wa akhbarani, dan mengabarkan kepadaku,
Annallaha yubahi bikumul malaikah, bahwasanya Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Jadi alhamdulillah, perkumpulan yang kita adakan ini nikmat bin Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih hadirin, kita berkumpul pada malam hari ini tidak lain dan tidak bukan untuk mendoakan orang tua kita. Ini perkara yang sangat penting sekali. Karena orang yang telah meninggal dunia jangan dianggap selesai. Bahkan Nabi SAW dalam sebuah hadis, sebagaimana yang MC tadi bacakan, mayit di dalam kuburnya bagaikan seperti orang yang tenggelam yang meminta pertolongan. Dengan apa kita menolongi mereka, orang yang telah meninggal dunia? Tentunya dengan bacaan-bacaan yang baik, min tilawatil Quran, dari bacaan Quran. Kita baca tahlil, amal-amal saleh yang lainnya diniatkan untuk disampaikan kepada mereka almarhum dan almarhumah. Ini alhamdulillah Haji Sarfili dirang luar biasa. Cucu-cucunya kumpul di sini. Ini kebanggaan kumpul dalam kebaikan, kumpul dalam mengundang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hadirin, bakti kepada orang tua bukan hanya terbatas ketika mereka masih hidup saja. Mereka telah meninggal pun masih ada bakti kepada mereka. Disebutkan dalam satu riwayat, An Abi Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kunna julusan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh jaa rajulun min Bani Salamah. Kata Malik bin Rabi'ah, beliau mengatakan, kami para sahabat sedang duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis. Tiba-tiba datang seorang bin Bani Salamah, dari Bani Salamah, datang dan bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu pertanyaan yang luar biasa, dengan satu pertanyaan yang belum pernah diajukan oleh siapapun. Ini pemuda bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima. Ini pemuda nanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah masih ada bakti kepada orang tua tatkala mereka telah meninggal dunia? Selama ini kita tahu paham bakti kepada mereka tatkala masih hidup. Ini seorang sahabat nanya, apakah masih ada bakti kepada orang tua tatkala mereka telah meninggal dunia? Maka dijawab sama Nabi Muhammad, na'am, ada, kata Rasulullah. Yang pertama kata Nabi, as-salatu alaihima wal istighfar lahum. Doain orang tuanya, minta ampun kepada Allah untuk orang tuanya. Minimal setiap habis sholat jangan lupain orang tua kita. Habis sholat baca doa buat orang tua kita. Al-Imam Sufyan bin Uyainah, beliau mengatakan, man da'a li walidayhi fi adbar salawat faqad syakara lahuma. Siapa orang yang mendoakan kepada orang tuanya setiap habis mengerjakan sholat, sungguh termasuk orang yang bersyukur, yang berbakti kepada orang tuanya. Itu minimal tuh. Habis sholat doain orang tua kita. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Kata guru kita Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syafiri, kalau bisa pakai sighatul jama' dibilang Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Kenapa? Kalau kita pakai sighatul jama' itu yang kena bukan orang tua itu doang, kakek itu juga dapat, bapaknya kakek juga dapat, terus sampai ke atas. Usahakan pakai sighatul jama'. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
itu minimal bu, habis sholat baca doain orang tuanya. Ini yang pertama kata Nabi Muhammad, as-salatu alaihima wal istighfar lahum. Yang kedua kata Rasulullah, wa infadu ahdihima min ba'dihima, laksanakan janji-janji orang tuanya. Pernah dulu ada wasiat, laksanakan. Atau orang tua kita di masa hidupnya ada janji pengen melaksanakan sesuatu yang baik, belum kesampaian. Bakti anak kepada mereka tatkala telah meninggal dunia, laksanakan. Untuk mencapai daripada tujuan yang diinginkan orang tuanya, ini termasuk bakti kepada mereka tatkala telah meninggal dunia. Yang ketiga kata Rasulullah, wasilatul rahim allati la tusalu illa bihima, nyambung tali silaturahim kepada kerabat-kerabat. Alhamdulillah, ini Haji Sarbili girang luar biasa, pada akur semuanya, anaknya akur, cucunya akur, bikin hall rame-rame lagi begini. Nikmat min Allah subhanahu wa ta'ala. Sambung tali silaturahim, jangan ada yang bermusuhan satu sama lain. Ini bakti anak kepada orang tua tatkala mereka telah meninggal dunia, sambung tali silaturahim kepada mereka kerabat-kerabat orang tua kita. Kemudian yang keempat kata Nabi Muhammad, wa ikramu shadiqihima, hormati kawan-kawan orang tuanya. Orang tua kita semasa hidup banyak kawannya, betul? Baik bapak maupun ibu banyak kawannya, apalagi yang bapaknya gaul, masya Allah, banyak temannya. Salah satu bakti anak kepada mereka tatkala telah meninggal dunia, hormati kawan-kawan orang tuanya. Dan ini dipraktekkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Diceritakan ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anak daripada Sayyidina Umar. Dikatakan anna rajulan minal a'rab laqiyahu bi tariqi Makkah. Ada seorang minal a'rabi, orang Arab Badui, ketemu sama sahabat Abdullah bin Umar di salah satu jalan di kota Makkah. Wasallama alaihi Abdullah bin Umar, maka sahabat Abdullah bin Umar ucapin salam kepada orang Arab Badui tersebut, dipeluknya. Wa hammalahu ala himarin kana yarkabu. Ini orang Arab Badui dituntun, dinaikkan ke kendaraannya, ke keledainya yang dia naiki. Bahkan wa'atahu imamatan kanat ala ra'sih. Imamah sahabat Abdullah bin Umar dibuka, surbannya dibuka, dipakaikan kepada orang Arab Badui tersebut. Sahabat yang lain menyaksikan bingung. Ibnu Dinar mengatakan, aslahkallah ya Ibnu Umar, innahumul a'rab wa hum yardawna bil yasir. Tapi Ibnu Dinar mengatakan, semoga Allah balas kebaikan engkau wahai Abdullah bin Umar. Ini orang Arab biasa dibilang, udah kamu yang naik kendaraan, biar dia yang jalan. Semuanya seakan-akan gak terima dengan apa yang dilakukan Abdullah bin Umar kepada orang Arab Badui tersebut. Maka sahabat Abdullah bin Umar ketika menyaksikan mereka para sahabat seakan-akan gak terima dengan perbuatannya, beliau mengatakan, inna aba hadza kana huddan li Umar bin Khattab. Sesungguhnya bapaknya ini orang adalah pecinta saya punya bapak. Bapaknya ini orang adalah kawan saya punya bapak. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan sesungguhnya aku mendengar bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna abarral bir silatul walad ahla wuddi abihi. Sesungguhnya perbuatan bakti yang paling bakti adalah menyambungnya seorang anak kepada keluarga pecinta bapaknya. Ini bukan kawannya langsung, anak daripada kawan bapaknya masih dihormati luar biasa. Bagaimana dengan kawannya langsung? Oleh karena itu hadirin, marilah kita senangkan daripada orang-orang tua kita, mumpung kita masih hidup, bakti kepada mereka. Kalau kita kepengen anak kita bakti kepada kita, dari sekarang bakti kepada orang tua kita.
Kalau kita kepengen nanti anak-anak kita bakal mendoakan kita ketika kita telah meninggal dunia, dari sekarang doain orang tuanya. Dan mudah-mudahan apa-apa yang Al-Faqir sampaikan diterima dan bermanfaat, khususnya buat Al-Faqir, karena kedatangan Al-Faqir di sini bukan untuk ceramah sebenarnya dia. Ini mendadak ada Kiai Muallim Ubaidillah Hamdan lagi sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, disehatkan daripada badannya. Alhamdulillah Habib Muhammad juga mau datang kemari. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala berkati hadzal majma'al mubarak, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita. Kita doakan buat Haji Sarbili dan istrinya dan anak-anak yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kuburannya dijadikan raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa taala. Wa khulufun fi auladihim wa man intasaba ilaihim bil khilafatil hasanah wal 'aqibus salih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.